Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi karena banyak banget orang yang bilang kalau kita masih bayar pinjol itu sangat bahaya dan kita harus waspada. Maksudnya bagaimana sih? Kok kita hutang tapi kita nggak boleh bayar? Jadi gini, ini sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang gagal bayar, yang sudah memang tidak tahu kapan bisa bayar utangnya, namun ada uang sedikit lalu dia bayar sebagian kecil-kecil karena takut didatengin DC dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami gagal bayar dan telat bayar, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik kalian kumpulkan dulu uangnya daripada kalian bayar cicil-cicil yang gak jelas. Ya, mungkin sebagian orang akan merasa, wah saya siapa tahu dengan bayar cicil-cicil nanti uangnya itu bisa masuk ke aplikasi tersebut dan kalian jadi nggak ditinggal atau apa ya istilahnya, jadi nggak didatengin DC ke rumah kalian. Nah ini penting banget untuk kita pahami. Jadi seperti ini teman-teman ya, proses penagihan uang atau mungkin DC lapangan datang ke rumah itu biasanya selalu ya mungkin nggak pasti, tapi hampir sebagian besar itu selalu menggunakan jasa pihak ketiga. Ya, jasa pihak ketiga ini yang namanya DC lapangan atau debt collector atau field collector kalau misalnya istilahnya profesinya teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya udah nyampe ke pihak ketiga, perlu diketahui juga apakah pihak ketiga mempunyai data real time. Karena tugas pihak ketiga adalah mengingatkan sebenarnya, bukan untuk menagih mengambil uang kalian saat itu, bukan. Tapi lebih ke arah mengingatkan dan membuat kalian agar membayar hutang teman-teman. Nah ini nih perlu teman-teman garis bawahi juga, perlu teman-teman waspadai juga. Bahwa teman-teman akan keliru jika teman-teman bayar pinjaman online-nya, hutangnya itu nyicil-nyicil tidak sesuai dengan tagihan di aplikasi. Karena percuma, karena itu utang akan tetap berjalan, hutang dan bunga juga akan terus berjalan, denda juga bakal terus berjalan, dan DC juga pasti bakal ikutan datang. Ya, kenapa? Karena data mereka setahu saya itu tidak real time ya. Mereka diberikan surat tugas nih, sudah terlampir tujuannya kemana, menagih ke siapa, itu ada surat tugasnya. Mereka akan mempunyai surat itu ke kalian. Nah, kalian bayar cicil-cicil dan utangnya nggak lunas. Ya, utangnya kan tetap masih ada. Jadi mereka tetap akan datang ya meskipun ada progres. Tapi ini juga perlu kalian garis bawahi. Ketika kalian membayar hutang kalian, maka hutang kalian akan sedikit berkurang, tapi akan terus bertambah. Ya, karena bunganya tetap berjalan. Kecuali bunganya sudah mentok nih, beda lagi cerita teman-teman. Tapi ketika bunganya masih berjalan, kalian bayar cicil-cicil, nanti kan kalian akan jadi sama aja kayak nggak berasa gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kalian utangnya itu cicilannya kayak semacam masih ada 12 bulan. Kalian telat bayar itu sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah kalian ada uang nih, kalian ada uang sebesar 500.000, kalian bayarkan. Nah 500.000 ini akan nggak jadi berasa, utang kalian akan tetap nominalnya dan malah akan jadi semakin banyak. Kenapa? Ya karena bunga dan dendanya terus berjalan. Jadi yang kalian bayarkan tadi ya jadi nggak berasa, utang kalian masih segitu-segitu aja dan bahkan malah jadi semakin tinggi. Makanya kadang orang bilang yang misalnya masih belum tahu kapan bisa bayar, ya udah ikhlaskan aja, pasrahkan aja, biar dendanya mentok aja udah 100%. Tinggal nanti kalian tabung, kumpulkan uangnya, dan siapa tahu ada program dari pinjol tersebut untuk penghapusan denda, diskon bunga, penghapusan bunga, yang mana itu bisa jadi sesuatu yang berharga. Ya, jadi tabungan kalian tadi bisa kalian gunakan untuk membayar hutang tersebut. Ada itu teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah tahu juga kasusnya itu di kartu kredit. Ada juga di Ada Kami kok, penawaran denda, penghapusan denda 50% atau penghapusan bunga 50% itu ada. Jadi kan akan lebih ringan juga. Dibandingkan kalian nyicil bayar 500.000, bunga nambah 500.000, bunga nambah dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi, kalau itu tujuan kalian untuk agar DC nggak datang ke rumah, justru itu yang membuat DC makin datang ke rumah kalian. Kenapa? Ya mereka tahu ya, DC kan jelas, oh ini orang progresnya bagus nih, masih bayar-bayar, masih ada niatan bagus untuk membayar terus. Nah dikejar-kejarlah terus biar pinjaman kalian semakin cepat lunas. Justru malah orang yang cuek, orang yang bodoh amat itu justru malah malas didatengin karena ya apa ya, DC tahu ini orang susah banget untuk ditagih. Ngapain orang susah-susah nagih orang yang memang nggak bakal bayar dalam waktu dekat. Pasti mereka akan memprioritaskan orang-orang yang ada kemungkinan untuk membayar lebih cepat teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok kita nggak boleh bayar pinjaman online, kok stop bayar pinjol ketika kita galbay, ya inilah salah satu alasan dan penyebabnya. Ya, semoga saja buat teman-teman yang saat ini
sedang dalam masalah gagal bayar hutang pinjaman online bisa dimudahkan, bisa dilancarkan rezekinya, dan bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari hutang pinjaman online. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.